Ya, Oke, sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Islamia. Di sini saya sebagai konselor yang akan menemani mbaknya dalam proses konseling kita pada kali ini. Nah, mbak bisa panggil saya Kak Sidi saja. Nah, oke, bisa dilanjut mbaknya kenalan. oke baik, perkenalkan nama saya Nova. Saat ini sedang berada di semester 5. Oke, Mbak Nova. Berarti Mbak Nova ini sekarang lagi kuliah ya? Iya, Udah semester 5. Jurusan apa nih Mbak Nova? bimbingan konseling. Oke, bimbingan konseling. Sebelum itu saya izin untuk mencatat ya Mbak Nova tentang data Mbak Nova untuk konseling kali ini. Nah, Mbak Nova jurusan bimbingan konseling ya. Kuliahnya di mana nih Mbak Nova? Di UM. Di UM udah semester 5 ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Mbak Nova perkuliahan selama semester 5? Semester 5 ini semester 5 ini ya, saya merasa kayak cukup makin berat aja ini ya bebannya. Juga bisa terlihat dari SKS dan juga terlihat dari semesternya semakin tua gitu ya. Dan juga ya emang benar beban-bebannya semakin berat gitu. Meskipun mata kuliahnya jumlahnya sama ya, kayak dulu hampir sama, tapi beban tugasnya semakin berbobot. Berarti SKS-nya setiap semester itu bertambah ya atau tetap? Tambah mungkin satu ya. Meskipun tetap tuh kayak beban tugasnya tuh beda gitu loh Kak. Iya ya, saya memahami ya Mbak Nova karena di sini saya juga berkuliah gitu. Nah, kira-kira Mbak Nova selama semester 5 ini kegiatannya apa sih selain kuliah? Kebetulan juga di semester 5 ini saya mengikuti organisasi, namun cuma tingkat fakultas, tapi ya dan bebarengan di organisasi saya ini mau ada event. Nah kalau mau ada event kan pastinya kita sebagai panitia kan pasti tercepat-cepat gitu ya, kayak pasti ya bukan hanya tugas akademik saja, pasti ada tugas lain. Meskipun ya nggak seberapa penting kayak panitia ini, tapi kan ya kita pastinya ada tugas-tugas lain gitu yang harus mengisikan waktu kita gitu. Nah, dari tugasnya Mbak Nova itu karena ada event ya, tentunya Mbak Nova tentunya ada tugas tambahan. Nah, kira-kira cara Mbak Nova dalam mengatur waktunya itu kira-kira bisa nggak, atau kadang itu bertabrakan waktunya? Di semester 5 ini saya benar-benar merasa alami banget gitu loh Kak. Meskipun dulu waktu semester 3, 4 itu kan sudah mulai masuk, tapi ya saya bisa nih ngontrol tugas-tugasnya, bisa ngontrol. Tapi kayak di semester 5 ini saya benar-benar kayak kabut. Wah ini banyak banget tugasnya, tugas kemarin belum selesai, sudah dikerjakan tapi belum selesai gitu kan. Terus ketambah lagi waktu kuliah, besok tugasnya ini ya Kak, oh my god. Terus belum lagi tugas satu organisasi belum gitu kan. Kayak merasa gimana nih yang mengaturnya. Juga sebelum semester 5 ini kan liburnya panjang ya Kak. Jadi kayak sebelum saya perlu adaptasi, dan ketika saat closing perkuliahan tugasnya langsung dikasih yang banyak gitu. Aku belum selesai adaptasi di perkuliahan, maksudnya kayak belum selesai adaptasi buat kembali lagi kuliah, ketambah lagi tugas yang banyak kita ketemu bikin gitu. Oke, tapi di salah-salah kesibukannya Mbak Nova itu alhamdulillah Mbak Nova bisa menyelesaikan semuanya ya tentunya ya. Pastinya dengan Ya, gak apa, Mbak Nova itu juga bagian dari proses kehidupan saat ini. Nah, selain itu kira-kira di selang-selang waktu yang sibuk itu Mbak Nova ada nggak sih kayak hobi atau mungkin sesuatu yang membuat Mbak Nova senang gitu ya? Kalau hobi sih saat ini aku lebih suka ini ya bersepeda guys. Dan jadi kalau aku pengen bener-bener capek banget, terus aku mikir tugasnya ini bisa nih aku pulang, jadi aku pengen pulang terus kayak aku di rumah kan ya bisa goes. Kalau di sini nggak ada sepeda, terus saya gimana goesnya gitu. Jadi kalau lebih itu keluarga juga. Tentunya karena Mbak Nova ini baru beradaptasi gitu ya untuk berkuliah lagi setelah Mbak Nova libur sekian lamanya, berapa bulan? 3 bulan ya tadi ya? Iya, 3 bulan. Setelah
3 bulan terus Mbak Nova tiba-tiba masuk lagi kuliah dan ditambah tugas yang sebanyak itu. Untungnya Mbak Nova juga masih mempunyai kegiatan lain yang itu bisa menyenangkan ya Mbak Nova seperti itu. Nah, kalau Mbak Nova ini asal dari mana sih? Awalnya dari Lamongan. Oke, dari Lamongan ya. Nah, kira-kira kalau pulang itu berapa minggu sekali? Pulang sih aku matoknya kayak masih apa ya, kayak jarak itu sebulan sekali gitu ya. Juga ya juga masih sama kalau ya udah 1 bulan sekali aja, apalagi sudah semester 5 pasti tugasnya banyak gitu. Oke. Terus tapi aku mikir kalau misalkan aku udah tugasnya udah lenggang, habis itu kayak memperkirakan aku bisa pulang ya aku pulang. Tapi kalau memang nggak bisa dan belum 1 bulan ya udah aku di sini aja. Berarti Mbak Nova lebih memilih untuk menyelesaikan tugasnya dulu ya? Iya. Berarti ketika Mbak Nova udah pulang ke rumah, Mbak Nova nggak buat tugas apa-apa lagi? Iya, dan aku juga mikir kalau misalkan aku pulang, aku jarang banget buat megang laptop gitu. Karena juga ya, suasana rumah itu beda banget kalau sama di kos itu loh. Nah, kira-kira menurut Mbak Nova, kan Mbak Nova bilang ya kalau suasana di kos sama di rumah itu beda. Nah, suasana di kos itu bagaimana? Kalau di kos itu kayak ya bener-bener kita hidupnya kan cuma di kamar aja gitu ya. Jadi kayak apapun yang ngapain lagi kalau aku nggak buka laptop, nggak ada TV juga gitu kan. Buka laptop kan ya udahlah sekalian tugas. Kalau di rumah kan ya ada aja yang dilakuin, sampai kayak keluar ke rumah tante, ke rumah saudara gitu kan. Ada aja yang dilakuin di rumah. Kalau di kos ya udah mau ngapain lagi ya tugas. Kalau di sini kan kuliah buat tugas gitu. Saya bisa memahami ya apa yang dirasakan Mbak Nova sebagai anak kuliah gitu, karena saya juga kuliah, saya juga bisa merasakan. Nah, untuk waktu sesi konseling kali ini itu waktunya sekitar 20 menit ya, kurang lebih 20 menit. Dan di sini Mbak Nova udah pernah ikut konseling nggak sih? Sudah pernah, tapi ya cukup lama sudah tidak konseling lagi. Oke, berarti ini awal Mbak Nova ikut konseling di semester 5 ya? Iya benar. Oke. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ya mengenai konseling kita pada hari ini. Nah, konseling kita pada hari ini itu akan membahas permasalahannya Mbak Nova dan kemudian mencari solusi untuk Mbak Nova menyelesaikan masalahnya itu. Jadi kita lebih menggali ke solusinya seperti itu. Dan untuk Mbak Nova sendiri, kira-kira apa sih tujuannya Mbak Nova ikut konseling kali ini? Kan yang saya dapat dari konseling sebelumnya tuh saya benar-benar kayak merasa lega gitu ya setelah melakukan sesi konseling gitu. Nah seperti yang saya bilang tadi bahwa di semester 5 ini saya benar-benar merasa kalang kabut banget. Saya tahu tugasnya tuh gimana, meskipun bingung tuh saya bisa tanya teman gitu kan. Saya tahu tapi kayak saya benar-benar kewalahan banget dengan tugas-tugas yang ada, ditambah juga dengan tugas selain akademik gitu kan. Kayak wah ini gimana, habis itu beberapa hari kemudian kayak dilihatin, ini gimana, oh iya baru ini, dan itu kayak benar-benar langsung merasa gimana ya, kalau langsung ngecek-ngecek kayak oh oke deh. Bisa-bisanya kayak benar-benar skala kabut itu, padahal sebelumnya tuh tugasnya juga banyak, pernah merasakan tugas banyak, terus kayak benar-benar deadline-nya mepet-mepet gitu, tapi aku bisa ngerjain pelan-pelan, habis kayak dilihat-lihat, misalnya kayak cari-cari tahu dulu gitu kan, bisa. Tapi waktu semester 5 ini gimana sih ngerjainnya, aku banyak banget tugasku, aku benar-benar merasa kayak kewalahan banget dan jadi bingung kayak gimana sih ini buat nyelesain semua dan aku bisa ngerjain semua itu dengan tertata gitu loh. Oke, jadi berarti tujuannya Mbak Nova untuk datang ke sini untuk tentunya untuk bercerita ya mengenai permasalahan Mbak Nova dan mencari solusi ya, pastinya mencari solusi bagaimana supaya Mbak Nova ini merasa, saya lihatnya Mbak Nova ini merasa stres ya karena tugasnya sebanyak itu di semester 5 ini. Baik. Oke, baik, Mbak Nova bisa menceritakan permasalahannya lebih detail lagi ya. Oke, jadi permasalahan itu sudah saya
saya katakan sedikit ya di awal tadi bahwa ya semester 5 ini benar-benar semester menuju tua gitu ya, semester tua yang dimana pastinya ada tugas akhir. Dan kebetulan di jurusan saya ini sudah mulai kayak menyusun bab 1, 2, 3-nya gitu. Nah semester 5 aja sudah bobotnya kayak sudah besar gitu ya, tugas-tugasnya, materinya sudah semakin lebih dalam lagi gitu kan, sehingga kita perlu pemahaman lebih buat memahami materi-materi yang lebih kompleks tadi. Ketambahan lagi juga ada kayak penyusunan 1, 2, 3 dimana kita udah mulai memikirkan judul apa, masalah apa. Kemudian kita sebagai gengsi banget nih ya, kita juga pas ada yang bilang kayak skripsi itu gimana sih, dan juga aku dari dulu kayak skripsi itu kayak gimana sih, aku bisa nggak sih, dan juga gimana sih apa, dan bener-bener aku tuh mikir sekarang masih minggu berapa ya, masih 1 bulan nggak sih hitungannya, masih 1 bulan di semester 5 ya, karena aku benar-benar merasa kayak itu sudah 3 bulan di semester 5 karena tugasnya yang banyak. Habis itu bobot, bukan hanya banyak aja tapi bobot tugasnya itu semakin berat gitu loh. Nah kayak kita harus benar-benar teliti, kayak benar-benar seteliti itu. Dan tambah lagi kayak ya tugas di luar akademik kayak organisasi gitu ya, kayak kita lagi fokus-fokusnya tapi tiba-tiba ke-distract sama kayak kak ini gimana, oh progresnya kan, oh iya masih ada tugas ini, jadi kayak pikiran kayak kepecah-pecah gitu loh, dan bingung mau nyelesain yang mana dulu, bisa diselesaikan tapi ternyata waktu itu kok masih ada tugasku, kok masih ada, kirain aku nyelesain waktu tugas itu udah semua, tapi ternyata teman-teman bahas iya yang ini belum, kayak ya pecah tadi itu pikirannya ke mana-mana. Oke. Saya memahami ya bahwa Mbak Nova di sini mengalami stres akademik ya, karena dengan banyaknya tugas di semester 5 ini sehingga membuat Mbak Nova itu kebingungan yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Padahal Mbak Nova sudah menyelesaikan tugas yang ini, ternyata masih ada tugas yang lain. Nah, kalau menurut Mbak Nova nih, Mbak Nova sudah menyelesaikan tugas itu mulai dari yang kecil atau mungkin yang menurut Mbak Nova itu mudah atau mungkin yang susah dulu yang Mbak Nova selesaikan? Tergantung waktunya juga sih ya. Aku akhir-akhir ini lebih menyelesaikan tugas yang lebih besar bobotnya lebih besar gitu ya. Dimana kayak biar sekalian gitu loh, yang besar aku kerjain dulu, karena yang mudah-mudahan kan aku mikirnya pasti bisa dicicil di manapun gitu kan. Kalau tugasnya besar kan perlu fokus lebih banyak kan, jadi ya yang lebih besar dulu aku kerjain pada akhir-akhir ini. Jadi Mbak Nova lebih ke yang berat dulu ya, tugasnya yang bobotnya besar Mbak Nova kerjakan. Nah, Mbak Nova kalau ngerjain tugas yang bobotnya berat itu kira-kira gimana sih? Karena Mbak Nova tadi sempat menyebutkan kalau tugas-tugas yang kecil itu bisa dikerjain di mana-mana aja. Berarti untuk tugas yang berat ini Mbak Nova ada tempat tersendiri buat menyelesaikannya. Oke, jadi kalau tugas besar ataupun tugas yang benar-benar aku ingin waktu khusus gitu ya, itu biasanya aku kayak coba nulis di luar gitu ya, tugas di luar kayak kafe yang benar-benar buat tugas, bukan kafe yang cuma buat sekedar nongkrong. Kalau buat tugas kan dari segi tempatnya, dari baginya, dan juga orang-orang sekitar kan pasti support buat tugas gitu kan. Nah, aku biasanya di situ, dan juga kalau misalkan gak ada temen yang bisa nemenin, aku kurang nyaman ya kalau karena sendiri, belum terbiasa. Jadi saya mungkin di kos aja, tapi ya kalau di kos banyak ke-distract kasur ya agaknya, jadi saya lebih ke kafe. Oke, berarti Mbak Nova lebih memilih untuk nugas di kafe. Kira-kira Mbak Nova pernah nugas sendirian di kafe? Pernah, pernah kepikiran tapi belum pernah. Karena juga saya mikir kalau saya mau tanya gimana ya, kan saya juga masih belum tahu gitu, dan juga belum pernah sering juga sama temen di sini. Oke, berarti selain keterbatasan waktunya Mbak Nova karena kepadatan tugas-tugasnya Mbak Nova itu, ternyata suasana juga mempengaruhi Mbak Nova ya ketika nugas itu. Karena Mbak Nova lebih mencari suasana yang memang benar-benar pas untuk menyelesaikan tugas itu. Nah,
Kalau menurut Mbak Nova sendiri, tugas-tugas yang kecil-kecil itu kira-kira diselesaikan, kan Mbak Nova bilang diselesaikan di mana-mana aja. Nah itu apa emang bisa benar selesai atau kadang masih belum terselesaikan semua gitu? Kalau tugas kecil yang saya suka seperti resu, terus buat ngedit PPT atau apa, kan kalau rapat, kalau misalkan kita lagi nongkrong sama teman pun kita bisa gitu kan, karena juga sudah ada materi, kita tinggal kayak merangkum kah atau apa gitu. Jadi itu menurut saya tuh tugasnya kecil gitu kan, karena juga saya bisa teman-teman, saya bisa nongkrong, tapi saya juga bisa menyelesaikan tugas-tugas kecil tadi itu. Nah, tugas berat sih saya maksudnya kayak bikin mencari materinya dulu, terus kayak mencari materinya dulu, terus kayak makalah gitu kan perlu laptop ya, jadi kan bukan kayak nggak fleksibel aja gitu. Oke, baik Mbak Nova. Dari skala 1 sampai 10 dan skala 1 ini itu sangat ringan, sedangkan skala 10 itu sangat berat. Nah, kira-kira permasalahan yang Mbak Nova hadapi saat ini, Mbak Nova merasa stres, itu berada di skala berapa? Saat ini aku benar-benar merasa di posisi 5, karena ini benar-benar masih awal banget, aku merasakan kelelahan ini juga kalau nggak benar. Berarti di posisi 5 ini anggaplah 50-50 ya, kayak berat banget enggak, dengan ringan banget juga enggak gitu. Nah, mengapa Mbak Nova kan ada skala 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya kan Mbak Nova memilih yang skala 5. Mengapa Mbak Nova masih berada di skala 5? Karena Mbak Nova kan sudah bertahan ya sejauh ini selama semester 5 ini, dan Mbak Nova belum ke skala 6, 7. Karena skala tersebut ya benar menurutku yang masalah berat banget gitu ya, yang benar sampai merasa aku nggak semangat buat ngerjain, nggak semangat buat apapun. Itu menurutku masalah yang benar bikin aku nggak berdaya gitu. Oke, berarti Mbak Nova saat ini masih memiliki semangat yang cukup luar biasa ya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya Mbak Nova nanti. Nah, menurut Mbak Nova nih, apa hal kecil yang mungkin Mbak Nova ini bisa lakukan supaya Mbak Nova bisa menyelesaikan tugasnya, supaya Mbak Nova bisa terhindar dari stresnya, itu kira-kira seperti apa? Kalau dari Mbak Nova sendiri? Kalau dari aku sendiri mungkin aku bisa ini ya, mengatur waktuku buat mengerjakan tugas, kayak benar-benar mengatur waktuku agar nggak tabrakan itu loh, bisa mengerjakan tugas untuk semuanya, dan juga mungkin bisa nge-plan tugas-tugas apa aja yang ada dan mau dikerjakan. Oke, berarti Mbak Nova dengan mencatat deadline-nya ya, terlebih dahulu mana yang lebih prioritas yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu seperti itu. Dan karena seperti yang Mbak Nova ceritakan tadi bahwa suasana juga berpengaruh ya tentunya, Mbak Nova bisa mencari suasana yang nyaman ya sepertinya ya, baik itu suasana hatinya Mbak Nova ketika Mbak Nova ingin mengerjakan tugas, dan suasana yang bisa sangat mendukung ketika Mbak Nova mengerjakan tugas, seperti Mbak Nova ingin di kafe ya tadi. Iya. Mbak Nova bisa membayangkan ketika Mbak Nova bisa menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu dan dengan baik juga. Nah, kira-kira apa yang Mbak Nova rasakan esok harinya, atau mungkin ada hal kecil yang ingin Mbak Nova lakukan gitu. Karena Mbak Nova sudah membayangkan, wah aku bisa nih menyelesaikan tugas yang tepat waktu, dan aku juga baik-baik aja gitu, nggak yang stres banget, nggak kebingungan lagi gitu. Aku udah merasa senang mungkin ya, karena juga beban bisa merasakan bahwa tugas itu selesai semua gitu, dan juga udah mungkin bisa lebih semangat lagi buat ngerjain tugas, karena ya sudah pernah melewati masa-masa yang krusial itu, dan pasti bisa menjalanin kayak fase-fase itu lagi.
Oke, berarti sini Mbak Nova bisa lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas di semester 5 ini. Oke, baik Mbak Nova, karena waktu yang telah kita sepakati ini sepertinya sudah cukup. Kita akhiri sesi konseling kali ini. Jika ada sesuatu yang ingin Mbak Nova sampaikan, Mbak Nova bisa menghubungi saya lagi. Dan sebagai evaluasinya, kira-kira setelah kita melakukan sesi konseling kali ini, dari skala 1 sampai 10, Mbak Nova sedang berada di skala berapa? 1 itu yang paling Ya, 1 itu yang paling ringan dan 10 yang paling berat sama seperti tadi. Setelah melakukan sesi konseling ini ya, saya rasa 4 mungkin ya, turun sedikit, tapi ya ada efeknya karena saya benar-benar merasa lebih lega dan juga harus tahu apa yang harus saya lakukan itu loh. Meskipun masih di otak, tapi kan ya otak saya setidaknya sudah ada kayak Gambaran. iya, lebih gambaran juga. Oke lah, nggak yang stres banget buat bikin. Ya, baik. Terlihat dari sesi konseling ini Mbak Nova sudah bisa ya menemukan solusi-solusi yang mungkin bisa dilakukan nantinya ketika Mbak Nova mau mengerjakan tugas seperti itu. Oke, itu saja untuk sesi konseling kali ini. Kita bisa jadwalkan pada sesi konseling kedua jika nanti Mbak Nova membutuhkan untuk melakukan sesi konseling lagi. Oke. Sebenarnya terima kasih ya Mbak Nova karena sudah mau bercerita secara terbuka, dan semoga bisa semangat terus sampai